Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan uji asumsi klasik, meneruskan yang kemarin. Cuma di sini nanti karena meneruskan saya akan mulai dari uji asumsi klasik berupa uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Nah, kita langsung aja ke uji heteroskedastisnya. Yang ini materi sudah saya share. Nah, di sini ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, sebelumnya untuk data latihan pada materi hari ini kita input SPSS dulu. Kita menggunakan sebagai data latihan seperti kemarin, yaitu kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, dan produktivitas kerja. Sebagaimana pada yang saya tampilkan, X1, X2, dan Z. Diambil 10 responden, data ini kita input SPSS. Klik variabel view. Kita singkat ya, kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, produktivitas kerja. X1, X2, Z. Nah, ini sudah kita input. Ini ya, kita beri keterangan ya, produktivitas kerja itu Z, kemudian kepemimpinan direktif itu X2, KKP itu X1. Nah, kita beri keterangan seperti ini, biar nanti munculnya lebih mudah dipahami. Kita ke uji autokorelasi. Sebelum olah uji autokorelasi, saya terangkan dulu apa itu uji autokorelasi. Autokorelasi di sini untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Jadi intinya data itu tidak berirama ya, misalnya Januari itu datanya 6, Februari 8, Maret 10. Berarti apa? Berirama ya, di mana setiap bulan itu tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jika data berirama seperti itu antara data satu dengan data yang lain, nanti pasti ketika diuji autokorelasi itu terkena ya, atau ada autokorelasi. Nah, data sebaiknya yang baik gimana? Yang alami di lapangan ya. Januari 9, kemudian Februari 6, Maret misalnya 12. Jadi memang apa adanya di lapangan itu seperti apa dan bagaimana. Jadi itu ya, di sini data tidak berirama. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, ada banyak uji. Cuma nanti di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu uji yang paling sering digunakan. 4 uji itu uji Durbin-Watson test atau biasa singkatnya DW test ya, Durbin-Watson test. 2 uji ini ya, Lagrange multiplier, LM test, uji ini ya BG test, run test. Kita hanya Durbin-Watson test saja ya di sini. Nah, ini data, kita coba olah uji autokorelasi ya. Autokorelasi itu seperti ini nanti. Analyze regresi linear, kita pastikan data sebagaimana yang lain, Z berada di Y, semuanya seperti ini ya. X berada di independen, X2 di independen. Autokorelasi itu letaknya di statistik. Di bagian mana? Ini kemarin kita cek centang ya, selalu kita centang Durbin-Watson ya. Udah ini aja. Jadi kalau kita centang Durbin-Watson, itu sudah selesai uji autokorelasi. Jadi cukup sekali centang gitu aja. Continue, oke.
Nah, ini ya output yang sudah dihasilkan. Nanti Durbin Watson itu akan menambah pada tabel model summary paling ujung. Nah, ini ya Durbin Watson 1,516. Hasil ini sudah saya copy ya, copy di slide materi. Nah, ini ya. Durbin Watson-nya 1,516. Sekarang yang paling penting adalah, ini maaf ya, ada tidaknya autokorelasi ya. Jadi PPT-nya salah. Nah, di sini kemudian kita akan paling penting membaca apakah Durbin Watson 1,516 itu lolos atau tidak. Cara membacanya adalah di sini pada slide ya berikutnya. Nah, ini ya. Sebenarnya di sini ada banyak sekali tabel. Nanti ada autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Data yang baik itu adalah yang bagian saya blok kuning ini ya. Tidak ada autokorelasi baik itu positif atau negatif. Jadi fokus aja ke yang saya blok kuning ini. Keputusan lolos atau diterima itu dengan prasyarat yang paling penting ya, DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Apa itu? Kita pelajari di slide berikutnya. Di sini ya. Nah, ini saya tampilkan. D itu Durbin Watson 1,516. Ada istilah DL sama DU. Ini nanti dalam membacanya kita memerlukan tabel Durbin Watson. Durbin Watson ini sudah saya berikan ya. Kemarin di tabel statistik itu ada tabel Durbin Watson. Tabel statistik yang dulu saya berikan itu ada Durbin Watson ini ya. Sambil menunggu terbuka file DL. L itu berasal dari bahasa Inggris lower, artinya Durbin Watson batas bawah. Sedangkan DU, U itu berasal dari bahasa Inggris upper. Upper itu artinya Durbin Watson batas atas. Nah, ini sudah terbuka tabel Durbin Watson. Nanti bisa saya share juga di grup WA. Nah, kalau kita amati tabel Durbin Watson, saya perbesar sedikit ya. Nah, baris horizontal itu ada simbol K. Baris vertikal itu ada N. N sangat mudah sekali berupa jumlah data. Tadi adalah 10 ya respondennya. Sekarang K. K ini ada DU sama DL. Tadi ya, DL itu batas bawah, lower, DU batas atas, upper. Kalau kalian lupa, nanti pada tabel yang saya share, khusus Durbin Watson ini ada cara membacanya. K-nya berapa? Itu di halaman pertama, yaitu di nomor 2. Nomor 2, simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas. Bebas atau penjelas, ini harapannya nggak bingung ya. Ini merupakan variabel independen atau variabel X. Ini tanda penting. Tidak termasuk variabel terikat atau tidak termasuk variabel Z. Jadi hanya variabel X-nya saja. Berarti dalam kasus tadi, tadi ya di sini tadi ya. Kasus ini tadi X-nya ada 1, 2. Variabel X-nya ada 2. Berarti K-nya ada 2 ya. K itu adalah X saja. N-nya tadi jumlah data 10. Berarti kita ambil di sini ya. 10, K-nya 2. Nah ini ya, 0,6972 untuk DL dan DU-nya 1,6413. Ini saya copy dulu. Saya pindahkan di sini ya.
Nah ini ya, sudah ada dalam materi saya DL lower 0,6972 ini ya 6972, DU-nya 1,6413 sudah ada ya. Ini betul ya berarti kita sesuai di materi saya saja. Kemudian lolos tadi ya ini yang saya tebalkan perbesar ya. Dikatakan lolos apabila D lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, bacanya harus bisa ya. Nek, kalau saya dari tengah, D lebih besar dari DU dan D lebih kecil dari 4 min DU. Sekarang kita cari dulu, di sini DU sudah ada, DU-nya 0,6972. D ini Durbin Watson 1,516. 4 min DU ini belum ada, kita hitung dulu dengan di sini ya, 4 min DU. Ini berasal dari 4 min DU-nya 1,6413. Nanti ketemunya 2,3587. Kalau sudah ketemu ini ya, kemudian dimasukkan di sini D-nya 1,516. Kemudian DU-nya 1,6413, 4 min DU-nya 2,3587. Ini ada yang salah ya. Kalau yang betul itu sebelah sini, di mana 1,5 lebih kecil dari 2,3 itu betul. Tapi yang sebelah saya blok sini itu salah. 1,6 lebih kecil dari 1,5. Itu salah ya. Nah, ini salah. Salah tandanya seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Karena tidak memenuhi rumus D lebih besar DU dan D lebih kecil dari 4 min DU, tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi kita aja ya. Maka disimpulkan terjadi autokorelasi. Kalau ada autokorelasi kemarin berarti data itu tidak lolos uji autokorelasi atau data itu nanti jika dilanjutkan akan menimbulkan hasil penelitian itu bias ya. Jadi sebaiknya memang data yang baik, data itu lolos uji autokorelasi. Bagaimana sebaiknya? Sama seperti kemarin di materi ini kita tidak mempelajari bagaimana cara mengobatinya, itu nanti di lapangan misalnya waktu skripsi dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita hanya mempelajari cara membacanya saja. Dah ya, untuk uji autokorelasi bisa nanti saya share materi Durbin Watson. Sekarang yang berikutnya uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas secara materi di sini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians dapat menggambarkan atau memisahkan suatu data kuantitatif. Di sini agak susah ya menerapkan apakah data itu bagaimana sih yang contoh data terjadi hetero. Ini soalnya mainnya ke statistik ya. Jadi di khusus heteroskedastisitas ini lebih aja fokus memahami cara membacanya saja. Kalau yang lain kita punya pemahaman ya, seperti autokorelasi itu tadi, oh data itu tidak berirama. Kalau yang heteroskedastisitas kita fokus aja ke cara membacanya. Uji heteroskedastisitas itu banyak, sebagaimana pada materi slide, analisis grafik scatter plot, uji Glasser, uji Park, uji White, uji Rank-Spearman, kemudian uji ini ya BPG dan lain sebagainya, masih ada juga uji-uji yang lain. Cuma nanti kita menggunakan yang paling sering digunakan itu adalah uji Glasser dan uji scatter plot. Nah, ini kita uji scatter plot dulu ya. Ini kita scatter plot. Ini cara membacanya. Ini caranya, buka file, tombol plot. Nanti kita praktekkan. Nah, ini ya, kita praktekkan dari uji scatter plot. Kita buka data, analyze, regresi, linear. Itu tadi di plot ya. Di plot S resid di X,
Z pred di, maaf ya, S resid di Z, Z pred di X. Udah, continue. Oke. Nanti muncul lagi di outputnya 2 kali, kita pakai yang paling bawah, itu ada ini ya. Sebentar, masih proses. Nah, ini masih belum selesai ya outputnya. Gambar ya, scatter plot itu gambar. Grafik berupa gambar. Nah, ini ya, ada tulisan scatter plot, ini ada gelembung-gelembung tersebar. Ini sudah saya copy, saya tampilkan di materi saya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sama. Bagaimana cara membaca uji scatter plot? Ini cara membacanya adalah ketika titik-titik ini menyebar secara acak, itu justru baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Yang tidak lolos bagaimana? Yaitu gelembung-gelembungnya itu berirama ya, membentuk gelombang, kemudian berdekatan secara teratur dan lain sebagainya. Jadi ada irama. Kalau acak itu justru baik, tapi kalau berirama itu enggak baik. Nah, di sini cara membacanya diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu. Boleh ditambah di sini atau menyebar secara acak. Nah, ini ya, acak itu justru dikatakan lolos. Nah, gimana kalau bacanya ini beda-beda? Saya bilang ini berirama, ini menyebar. Nah, scatter plot ini seperti uji normalitas kemarin, yaitu histogram dan normal p-plot ya, di mana bersifat subjektif. Pengujian heteroskedastisitas ini bersifat subjektif. Artinya berbeda membaca antara orang satu dengan orang yang lain. Dalam membacanya itu bisa berbeda. Tapi ini menguntungkan. Karena berupa grafik yang mungkin interpretasinya berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, kita akan sering menemui di dalam skripsi kuantitatif itu pembimbing meminta uji yang lebih pasti, yaitu berupa kuantitatif, yaitu uji Gletser contohnya. Uji Gletser nanti bersifat kuantitatif cara membacanya. Ini merupakan langkah-langkah uji Gletser. Wah, ini kalau apa ya? Tulisannya gandeng-gandeng ya, tapi nanti bisa diamati. Ini merupakan langkah-langkahnya. Kita langsung aja ke praktek uji Gletser. Sebelumnya uji Gletser ini langkahnya paling panjang ya. Paling dari yang lain tidak paling panjang, paling susah mungkin menurut kalian. Kita pastikan di data itu ada res 1 ya. Di sini nanti di sampingnya PKZ ini ada res 1 dengan cara dimunculkan dulu. Cara memunculkannya di save ya. Save ini pastikan ini tercentang dulu ya. Unstandardized di bagian residual, continue, oke. Nah, nanti muncul, ini belum muncul ya, masih proses. Nah, kita pastikan dulu dengan dicentang residual unstandardized pada save tadi muncul res 1. Ketika sudah seperti ini, nanti kita klik transform, compute variable. Kita isikan di sini abs resid. Abs resid, kemudian di sini abs dibuka kurung. Nah, res 1 tadi dipindahkan. Dengan diklik tanda panah, ditutup kurung. Kemudian oke. Kalau oke nanti di output nggak muncul apa-apa ya, yang muncul di datanya. Di bagian data nanti muncul abs resid ini.
Nah, ini sudah langkah pertama ini muncul, langkah kedua ini muncul, langkah ketiga kita regresikan kembali. Regresi linier, kita ganti ya variabel Y-nya, produktivitas kerja kita keluarkan, kita ganti dengan absresi tadi di bagian sini. Kita klik OK. Bentar ya, ini munculnya agak lama. Nah, nanti munculnya di uji Glaser ini nanti, nah ini ya, scatter plotnya ada absresit, di koefisien juga ada absresit, ini ya, absresit, ini absresit. Nah, nanti yang dipakai outputnya cuma yang koefisien ini aja, yang saya klik ini aja. Yang absresit ini nanti nggak dipakai ya. Jadi yang dipakai yang atasnya tadi, khusus muncul yang dependent variable absresit ini yang dipakai hanya tabel koefisien yang saya klik merah ini. Saya copy di materi, sudah saya copy di materi. Tampilannya seperti ini ya, ini saya lingkari. Ada tulisan dependent variable absresit. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca signifikannya 0,669 dan 0,454. Ini simpel aja cara membacanya. Selama signifikan kedua ini 0,669 dan 0,454 itu lebih besar dari 0,05 itu lolos. Jadi berbanding terbalik dengan uji T kemarin ya, dikatakan signifikan jika lebih kecil dari 0,05, tapi kalau uji hetero ini justru dikatakan lolos apabila lebih besar dari 0,05. Ini ya analisanya dari output tabel variabel kepemimpinan direktif dan kemampuan kerja pegawai masing-masing 0,669 dan 0,454, keduanya lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Ini saya ini ya. Nah, sudah selesai ya. Nanti di uji F ada ini ya, uji linearitas. Kemarin di uji normalitas, semoga masih ingat ya. Nah, kalau multikolinearitas kemarin dengan toleran sama VIF, kemudian normalitas kemarin dengan ini ya, normalitas agak bawah. Dengan normal P-plot dan histogram dan one sample Kolmogorov-Smirnov. Cukup pada pertemuan kali ini. Sebentar ya. Nanti ada tugas ya.